Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, khususnya Dewan Juri dari Najis Sabilillah Malang. Perkenalkan, saya Adi Subeknyo dari Poncokusumo akan menceritakan kisah salah satu ulama yang terkenal di seluruh dunia, yaitu Abu Nawas. Dengan judul Abu Nawas dan Lalat Ajaib. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid, yaitu rajanya Abu Nawas, bermimpi bahwa rumah Abu Nawas tersimpan harta karun, harta kekayaan sang raja. Raja meyakini bahwa mimpinya adalah petunjuk dari sang pencipta. Saat itu juga, setelah terbangun dari mimpinya, sang baginda raja mengumpulkan patih dan prajuritnya untuk memberikan tugas yang mulia untuk mengambil harta kekayaan di rumah Abu Nawas. Wahai para patih dan prajuritku, siap, sang baginda raja. Sekarang juga silakan kalian pergi ke rumah Abu Nawas, gali rumahnya, karena di tengah-tengah rumahnya tersimpan harta kekayaan kerajaan. Ambillah dan bawa ke kerajaan. Karena yang menyuruh raja, maka panglima dan prajuritnya langsung kontan pergi menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampai di rumah Abu Nawas, panglima mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap Abu Nawas ada di rumah. Ternyata yang muncul suara lembut dari bidadarinya Abu Nawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, panglima dan para prajurit, ada apa ya? Pagi-pagi kau datang ke rumah saya. Ibu atau Nyonya Abu Nawas, kami diberikan raja untuk menggali rumah sampean, karena di sana tersimpan harta kekayaan. Dan itu berdasarkan dari mimpi raja semalam. Baiklah, kalau memang raja yang menyuruh, silahkan dilakukan. Silahkan digali rumah saya. Langsung para panglima dan prajuritnya menggali rumah Abu Nawas. Ternyata apa yang terjadi? Digali sangat dalam, yang dapat hanyalah cacing, kecoak, semut, dan lain-lain. Gak ada, kekayaan gak ada. Berarti mimpi raja bukanlah petunjuk, tapi hanya bunga tidur. Setelah capek menggali, panglima prajuritnya langsung pulang ke kerajaan dan lapor kepada sang baginda raja kalau rumah Abu Nawas tidak ada apa-apa. Dan mereka lupa bahwa rumahnya tidak dikembalikan seperti semula. Melihat hal itu, Abu Nawas susah melihat rumahnya yang berantakan. Tak lama kemudian Abu Nawas pulang. Assalamualaikum ya zaujati, istri tercintaku. Di manakah kau berada? Rumah terlihat sepi tanpa senyuman suara indahmu. Ternyata di ujung rumah Abu Nawas merenung sedih melihat rumahnya berantakan. Wah istriku, kenapa kau sedih? Suamiku, coba kamu lihat di sana. Abu Nawas, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, siapa yang berbuat ini kepada kita semua? Tadi pagi panglima dan prajuritnya disuruh baginda raja untuk menggali rumah kita. Katanya di dalamnya ada kekayaan, harta karun. Ternyata yang dapat apa? Cacing, kecoak, semut, gak ada apa-apa. Abu Nawas dengan perasaan sedih dan marah, ingin dendam, ingin membalasnya, tapi dendam dosa tak berani. Abu Nawas hanya mengembalikan galian tanah dengan susah. Sampai seharian Abu Nawas gak nafsu makan. Pada malam hari, istri tercintanya menyiapkan makan, hanya dilihatnya sampai Abu Nawas tiduran di meja makan.
Saat bangun, Abu Nawas kaget karena ada puluhan lalat yang datang mengambil nasi Abu Nawas yang sudah basi karena tidak dimakan semalaman. Lihat lalat itu, Abu Nawas apakah marah? Seperti kita marah kepada lalat? Tidak. Langsung lalat itu ditangkap, Abu Nawas tersenyum dan izin kepada istrinya untuk datang ke kerajaan. Ditemulah sang raja. Assalamualaikum ya rajaku yang tercinta, Tuanku Harun. Ya Abu Nawas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang hendak kau inginkan datang ke istana pagi-pagi? Baginda, aku hanya ingin minta izin dari Baginda untuk menghukum rakyat Baginda yang zalim kepada saya. Karena makan makanan saya tanpa izin, saya mau menghukumnya. Kalau saya gak izin, nanti saya main hakim sendiri dan hukumnya dosa, tak boleh. Karena kekuatan tertinggi ada di sampean raja saya. Baiklah, kalau ada rakyat yang zalim, maka silakan kamu hukum, so kamu saya mengizinkan. Tapi raja, saya ingin surat tertulis, bisa tidak ada yang menuntut saya. Baiklah, akan saya buatkan. Baginda raja membuat surat tertulis, mengizinkan Abu Nawas menghukum rakyatnya. Ternyata siapa rakyatnya yang akan dihukum Abu Nawas? Yaitu lalat. Akhirnya lalat terbang menyebar dan dikejar-kejar oleh Abu Nawas, dipukul lalat itu. Karena sudah dapat izin, aman. Lalat hinggap di jendela, pukul jendela, telah pecah. Lalat hinggap di vas bunga, pukul vas bunga, pecah. Lalat hinggap di kursi raja, pukul kursi raja, sampai tergeletak kursinya, porak-poranda, hancur berantakan. Tak lama kemudian istana langsung berantakan dengan ulah Abu Nawas. Sang raja tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat sambil bengong karena sudah memberikan surat izin. Akhirnya sang raja menyadari hal itu karena kaget dan tersadar. Oh iya, Abu Nawas, stop, hentikan, tolong kesini. Saya tahu kamu melakukan ini pasti ada maksudnya. Silakan kamu bilang, wahai Abu Nawas, apa maksud kamu? Baginda raja, kemarin pagi panjenengan menyuruh panglima dan prajurit menggali rumah saya mengambil harta karun. Katanya jenengan beranggapan bahwa mimpi jenengan adalah petunjuk. Ya, saya menyuruhnya, tapi nggak ada apa-apa dan celakanya kalian itu dibiarkan, tidak dikembalikan seperti semula. Raja melihat cerita itu langsung memanggil sang panglima dan prajuritnya. Bapak prajurit, panglima, benarkah yang katakan Abu Nawas tadi? Benar, Baginda Raja. Mendengar kesaksian sang panglima dan prajuritnya, Baginda Raja tidak jadi marah ke Abu Nawas. Malah Baginda Raja minta maaf. Wahai Abu Nawas, maafkanlah aku karena cerobohan panglima dan prajuritku. Mereka akan aku hukum dan kamu sebagai gantinya, karena sudah rumahmu buat berantakan lewat anak buahku, maka kamu dapat hadiah. Akan kamu pulang. Setelah membawa perandakan istana, Abu Nawas gak dihukum, malah dapat hadiah dan pulanglah Abu Nawas menemui istri tercintanya. Wah istriku, janganlah kamu susah, kembali seperti semula dengan penuh senyuman, karena saya dapat hadiah dan sudah menghukum panglima dan prajuritnya. Akhirnya mereka berdua bisa belanja dan bisa memperindah rumahnya. Hikmah apa yang terkandung dari kisah Abu Nawas dan lalat? Yang pertama, mimpi jangan diyakini sebagai petunjuk. Mimpi bisa petunjuk, bisa hanya bunga tidur. Yang kedua, menjadi pemimpin tidak boleh semena-mena kepada rakyatnya. Yang ketiga, jadi manusia harus tanggung jawab. Setelah berbuat harus bertanggung jawab. Setelah menggali lubang ditutupi kembali. Yang keempat, jangan dendam ke orang lain. Selesaikan masalah dengan baik. Karena kalau dengan baik maka masalah itu selesai dan tidak akan mendapatkan masalah baru di kemudian hari. Itu sedikit yang bisa saya ceritakan tentang sosok ulama kita yaitu Abu Nawas. Semoga bisa menjadi inspirasi dalam memperingati Hari Santri Nasional. Semoga kita semuanya, jiwa kita, sikap kita seperti santri, sehingga nanti bisa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya.
Saya Adi Swegino dari Poncokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.